Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 61 hingga 72. Kami akan lanjutkan kembali uraiannya, Pak, silakan. Ya, saya ingin kembali sedikit kepada tadi soal mengganggu ini. Ini seringkali kita tidak sadar kita mengganggu orang. Dulu pada masa Nabi, yang juga oleh Al-Quran dinilai sebagai gangguan, adalah datang bertamu, bukan pada waktunya. Diundang, cepat-cepat datang pada undangan, menunggu sampai makanan siap. Ya toh? Dan sudah makan, masih nunggu ngobrol lagi. Ada ayat di surat Al-Ahzab itu, saya ingin bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk masuk. Dan jangan juga masuk sambil menunggu matangnya masakan. Tetapi jika kamu diundang, masuklah. Dan jika kamu sudah selesai makan, keluarlah. Fantashiru. Jangan asyik mengobrol. Yang demikian itu kana yu'zin Nabi. Yang demikian itu mengganggu Nabi. Ini kita lihat, kita pun sekarang diundang, kalau makan diundang datangnya cepat. Duduk ngobrol. Iya. Kalau rapat datangnya lambat. Ini mengganggu. Diundang datanglah tepat waktu. Ini pelajaran dalam konteks. Jadi ada hal-hal dalam rangka mengganggu itu yang orang tidak sadar. Kita mau suruh tamunya pulang deh, nggak enak. Orang harus tahu. Baik kita. Tapi mereka itu bersumpah, kembali kepada ayat kita. Bersumpah demi Allah supaya kamu senang. Menduga mereka benar. Padahal Allah dan Rasulnya lebih wajar untuk dia cari ridhonya. Kalau memang mereka beriman, pasti dia tidak akan mengganggu Nabi. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya, maka dia terancam untuk dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam. Makna kekal itu dalam arti dalam waktu yang sangat lama. Tapi sebentar aja di neraka udah ampun deh. Kita lanjutkan. Orang-orang munafik khawatir jangan sampai ada surah ayat-ayat Al-Quran yang turun menceritakan tentang sikap batin mereka. Rasul itu punya hubungan langsung dengan Allah. Allah sering memberi informasi kepada Nabi dan ternyata tentu informasi Tuhan benar. Orang munafik ini takut. Jangan sampai ada surah, ada ayat yang turun membuka kedok mereka. Tapi Allah akan mengetahui apa yang mereka perolok-olokkan itu dan akan menampakkan apa yang mereka takutkan. Nah, lalu kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa ini ada gangguan semacam ini? Mereka menjawab, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main aja kok. Kami cuma bergurau. Sekarang ini ada juga begitu. Mempermainkan ayat-ayat Tuhan. Dikatanya lucu, tapi lucu yang tidak lucu. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini, nakhud itu artinya apa ya? Nakhud itu orang yang berjalan di sungai, di laut yang dalam, kakinya itu tidak ada pijakannya, tidak bisa terpijak karena kan, atau di kolam renang yang dalam, dia itu ada orang-orang yang melangkah tanpa dasar atau sekedar bergurau. Jadi kalau ditanya, kamu kok permainkan itu kan agama. Nah, ini kan cuma lelucon. Ini kan cuma bergurau. Dijawab di sini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu jadikan Allah, agama Allah dan Rasulnya sebagai bahan lelucon? Sekarang ada enggak yang gitu? Sekarang ini ada.
melucu terus. Bukan, agama tidak melarang orang bergurau, Nabi pun bergurau. Tetapi gurauannya itu benar. Gurauannya itu sekedar menghibur untuk melepaskan kejenuhan. Bukan terus-terus gurau dan agama yang dijadikan bahan gurauan. Ya toh. Jadi sampai sekarang masih ada nih. La ta'dzatiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan mencari dalih. Jangan minta maaf lagi. Kalian telah menjadi kafir sesudah kalian sebelumnya beriman. Tapi kalau kalian bertobat, kami akan memaafkan orang-orang yang bertobat. Inna'fu an ta'ifa minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan kalau ada juga yang kami tidak maafkan, itu disebabkan karena memang mereka sudah sangat bejat. Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik, baik lelaki maupun perempuan. Ini sengaja nih digarisbawahi perempuan nih. Munafik, lelaki maupun perempuan. Sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Mereka memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang baik. Dan menghalangi orang melakukan atau menampilkan budaya masyarakat yang baik. Itu orang munafik. Saya kira kita dalam pakaian juga bisa ada itu ya. Kita punya budaya. Yang dinamai ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik, yang dinilai oleh masyarakat baik, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ma'ruf di Indonesia bisa berbeda dengan ma'ruf yang di Saudi Arabia. Karena dia punya nilai-nilai budayanya yang bisa pakaian kita di Indonesia pakaian kita bisa berbeda dengan pakaian ini. Tetapi selama pakaian itu menutupi aurat, itu budaya Islam yang diterima. Jadi kalau ibu-ibu ini perancang mode, buatlah mode yang apapun modenya, yang baik, tetapi jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai. Itu orang munafik itu bekerja sama di sana. Yang ini lihat itu, nah, mari kita kembangkan ini, mari kita kembangkan itu. Ya, mereka bekerja sama. Baru dia katakan ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka bekerja sama dengan sebagian yang lain. Boleh jadi kerjasamanya itu dalam bentuk persaingan untuk mendapat ini. Bekerja sama dalam menghalangi orang melakukan yang baik, menyuruh orang melakukan yang buruk, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka kikir. Orang munafik itu kikir. Karena pertimbangannya adalah pertimbangan keuntungan materi. Ini bisa kena semuanya ini. Yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, merupakan nilai-nilainya, sehingga menyebabkan mereka lupa diri. Itu sebabnya dalam agama kita diperintahkan berzikir. Tetapi zikir itu bukan berarti saya harus ucapkan subhanallah dan sebagainya. Segala apapun yang dikaitkan dengan Allah itu namanya zikir. Ibu-ibu merancang mode sambil ingat Allah, itu zikir namanya. Oh ini saya potong begini, saya ini. Tapi ini sesuai enggak dengan nilai-nilai ilahi? Itu zikir. Kalau tidak, lupa diri. Ya kan, itu ayat kita. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka itulah orang-orang yang sangat durhaka. Kita lanjutkan nanti. Iya, Pak. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi ada kata Munafik itu terambil dari akar kata yang berarti